Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin sponge cake pandan. Ini cara bikinnya gampang banget karena kita akan pakai metode all-in-one dan ini ekonomis, tapi teksturnya lembut, empuk, dan moist. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan menyiapkan margarin lelehnya terlebih dahulu. Di sini sudah Umi siapkan sekitar 60 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter. Margarinnya akan kita lelehkan dengan cara ditim sampai leleh aja ya, jangan sampai mendidih, bahkan jangan sampai meletup-letup. Kalau udah leleh sempurna seperti ini, kita angkat dari kompor dan kita tunggu atau kita diamkan sampai margarinnya menjadi hangat-hangat kuku. Selagi nunggu margarinnya hangat, kita akan membuat adonan bolu pandan atau sponge cake pandan. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan sebanyak 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 5 gram tepung maizena, 5 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Dan terakhir 3-4 gram SP. Untuk SP-nya Umi pakai Quick 75 atau bisa diganti pakai TBM atau Ovalet. Oh ya, tambahkan juga dengan kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi. Di sini Umi pakai hand mixer, jadi pakai kecepatan paling tinggi. Setelah sekitar setengah menit di mixer, di sini akan Umi rapikan dulu bagian samping-samping wadah supaya bisa terjangkau oleh mixer. Kalau udah dirapikan kayak gini, lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 menitan atau sampai tekstur dari adonannya menjadi kental, berjejak, dan juga licin. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 5 menitan, ini bisa teman-teman perhatikan, adonannya sudah mulai mengembang, terlihat kental, berjejak, dan teksturnya licin ya. Perhatikan konsistensi adonannya, cukup kental dan berjejak seperti ini. Tanda kalau adonannya sudah benar. Kita coba rapikan lagi dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata. Dan kalau udah dipastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Di sini kondisi margarinnya udah hangat-hangat kuku, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Nah, jadi kita masukkan margarin sedikit, kemudian kita aduk balik dengan spatula. Kalau udah agak tercampur, kita tambahkan lagi sedikit margarin leleh, kemudian aduk lagi sampai agak tercampur, begitu seterusnya sampai margarinnya habis. Di sini margarinnya kita tambahkan sedikit demi sedikit supaya adonannya nggak gampang encer dan nggak gampang memisah. Kalau margarinnya udah masuk semua, lanjut kita aduk balik dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan pengadukannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman, karena kalau adonan nggak tercampur rata, nanti adonannya bisa misah atau bantat. Bisa diperhatikan konsistensi hasil air adonannya cukup kental dan juga berjejak. Ini adonannya udah jadi, Umi ambil sedikit adonan untuk diberi pasta coklat dan sedikit adonan lagi untuk diberi pasta mocha. Nah, ini udah Umi ambil sedikit adonan, kemudian kita tambahkan sedikit juga pasta mocha. Dan yang satu bagian lagi kita akan tambahkan sedikit pasta dark coklat. Aduk sampai pasta coklat dan pasta mochanya tercampur rata dengan adonan. Dan kalau pasta coklat dan pasta mochanya udah tercampur rata, selanjutnya adonannya bisa kita pindahkan ke dalam piping bag. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan loyang terlebih dahulu. Di sini Umi menggunakan loyang oval, ukurannya 20 x 10, tingginya 6 cm. Semprot loyang dengan easy spray secara merata. Kalau nggak ada, teman-teman bisa oles aja loyangnya pakai margarin. Selanjutnya di dasarnya kita alasi pakai baking paper. Nah, ini loyangnya udah siap, bentuknya oval, cantik banget. Selanjutnya tuang adonan pandan ke dalam loyang oval. Pas dituang, ini bisa diperhatikan konsistensi adonannya cukup kental dan berjejak, tanda kalau adonannya udah benar. Kemudian di atasnya akan kita tambahkan motif. Nah, ini tadi adonan mocha yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag. Kemudian tambahkan juga dengan adonan coklat yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag.
Setelah adonannya kita masukkan ke dalam piping bag, bagian ujung piping bagnya kita gunting dan guntingnya ini sedikit aja atau kecil aja ya teman-teman supaya motifnya terlihat lebih cantik. Untuk motifnya sendiri bebas ya, di sini Umi bikin garis-garis aja seperti ini selang-seling antara adonan coklat dan adonan mocha. Percantik motif dengan tusuk lidi dan di sini tusuk lidinya jangan sampai ke dasar ya teman-teman, cukup di permukaan aja. Nah, ini adonan sudah jadi dan siap untuk kita panggang. Sebelum adonan dimasukkan, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit. Lanjut, di sini akan kita panggang dengan suhu kurang lebih 170 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang. Dan setelah dipanggang selama kurang lebih 25 menit, ini bolu pandannya udah mengembang dengan sempurna. Tapi ternyata di bagian permukaannya ini masih kurang matang ya teman-teman. Jadi setelah 25 menit dipanggang di rak paling bawah, selanjutnya akan Umi pindahkan di rak tengah. Nah, ini pas mindahin hati-hati ya teman-teman karena masih sangat panas. Lanjut di sini akan kita panggang, suhunya masih sama antara 160 sampai 170 derajat Celcius, pakainya api atas bawah dan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit atau sampai benar-benar matang. Nah, gimana cara bikinnya? Gampang banget, ekonomis dan ini hasilnya bakalan cantik banget. Dan setelah total dipanggang selama kurang lebih 30 sampai 35 menit, ini sponge cake pandannya udah jadi. Udah kelihatan mengembang dengan sempurna, langsung aja kita keluarkan dari oven. Dalam keadaan masih sangat panas, kita hentakkan beberapa kali loyang supaya bolunya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Letakkan alas kue di atasnya, kemudian kita balik. Setelah dibalik, di atas loyang kita kasih serbet lagi karena ini masih sangat panas ya teman-teman. Kemudian kita angkat loyangnya secara perlahan-lahan. Kemudian kita ambil baking papernya, kita ngambilnya juga perlahan-lahan aja ya teman-teman karena bolunya masih sangat lembut. Kita letakkan lagi alas kue di atasnya, kemudian kita balik lagi supaya bagian permukaannya kelihatan cantik. Nah, ini dia bolu pandan atau sponge cake pandannya udah jadi. Teksturnya kelihatan lembut, empuk, dan jiggly. Mirip banget kayak tekstur ogura. Warna hijaunya juga kelihatan cantik, nggak terlalu soft juga nggak terlalu ngejreng. Ditambah lagi ada motif di atasnya, bolunya jadi lebih cantik dengan bentuk oval seperti ini. Kita tunggu dulu bolunya sampai benar-benar dingin baru siap untuk kita potong-potong. Nah, di sini bolunya kita potong dalam kondisi dingin supaya hasil potongannya lebih rapi. Pas dipotong udah berasa bolunya ini lembut banget. Dan pas aku sentuh bolunya beneran lembut, jiggly, moist banget. Kalau diperhatikan di sini pori-pori bolunya kurang rapi karena tadi Umi lupa menghentak-hentakkan dan lupa juga untuk merapikannya dengan tusuk lidi. Jadi sebelum diberi motif, loyangnya kita hentak-hentakkan dulu beberapa kali kemudian dirapikan dengan tusuk lidi. Nanti hasil pori-porinya bakalan lebih kecil-kecil dan juga halus. Sekarang mau coba kita belah ya, dari belahannya aja udah kelihatan kalau bolunya lembut banget. Untuk aromanya ini wangi pandan. Dan untuk satu resep ini kita bisa dapatkan kurang lebih 8-9 potong sponge cake pandan. Lumayan banget buat cemilan di sore hari bersama keluarga atau bisa juga untuk ide jualan. Pas aku coba ternyata teksturnya beneran lembut, empuk, dan moist. Nah, ini kelihatan banget ya dari gigitannya. Dan untuk rasanya sendiri, manisnya pas, rasa dan aroma pandannya juga berasa. Pokoknya ini enak banget, aku suka dan recommended buat teman-teman cobain di rumah. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.